Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba mengerjakan lab 10.15, yaitu tentang use JDP to map a network, dimana nanti untuk konfigurasinya kita akan coba meremote setiap perangkat yang ada di lab ini menggunakan SSH, dan nantinya kita akan coba menggunakan JDP ya untuk melakukan mapping ya, untuk melakukan pengecekan perangkat apa saja yang ada di remote branch office yang ada di sini. Kemudian terkait dengan protokolnya, nanti kita menggunakan CDP, di mana CDP ini merupakan protokol Cisco yang dia bekerja di layer 2, dan memang peruntukannya hanya untuk perangkat Cisco saja ya. Dan untuk yang perangkat selain Cisco nantinya kita bisa menggunakan LLDP. Nah, kebetulan di sini sudah disediakan untuk username dan passwordnya ya. Untuk local network, untuk username-nya nanti menggunakan admin 01 dan passwordnya secret pass. Untuk branch office nanti kita menggunakan username branch admin. Oke, untuk yang part pertama kita akan menggunakan SSH untuk remote ke akses network device. Nah, di sini kita menggunakan admin PC ya. Admin PC kita akan masuk dari sana, kemudian nanti kita akan coba akses router edge 1 melalui SSH. Oke, nanti untuk komennya seperti ini ya. Untuk IP-nya router edge sendiri adalah 192.168.1.1 ya, di interface G0/0. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, sebelumnya mungkin ini ya. Jadi nanti untuk verifikasinya kita akan coba mencatat hasil dari mappingnya tadi di tabel yang sudah saya siapkan di Microsoft Word-nya ini. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke admin PC. Kita tuliskan SSH -l admin 01.192.168.1.1, dan kita enter, dan kita masukkan untuk passwordnya yaitu S besar 3CRE7 P besar @55. Nanti setiap penulisan karakter di sini dia sudah terinputkan ya. Kita langsung enter saja. Dan kalau sudah berhasil, di sini ada tandanya bahwa kita masuk ke router edge 1 di mode privilege. Nah, kemudian kita coba menggunakan perintah show IP interface brief dan show interface untuk nantinya mendokumentasikan terkait dengan interface yang ada di router edge. Ya, kita langsung saja untuk menggunakan perintah show IP interface brief. Dan di sini terlihat bahwa ada dua interface yang statusnya up, dimana untuk interface-nya sendiri adalah G00 dan juga serial 0/0/0. Nah, terkait dengan data yang ada di tabel ini, di sini sudah tertulis ya, untuk router edge 1 ada interface G0 dan /0 dan S0/0. Kemudian tinggal kita lengkapi saja terkait datanya ya, yaitu IP address-nya yang ada di serial 0/0 ini. Kita tuliskan di sini 209.165.200.5. Dan nanti untuk yang data terkait dengan subnet mask, kita akan gunakan perintah yang pertama, itu bisa menggunakan show interface serialnya langsung ya. Sebentar, show interface S0/0/0. Nah, di sini terlihat bahwa di situ ada prefix /30, atau bisa juga kita menggunakan command show run, dimana di sini sudah langsung terlihat untuk nilai subnet max-nya ya, yaitu 255.255.252. Baik, kita isikan langsung saja di sini di bagian subnet max. Oke, kemudian untuk yang serial 001 ini dia nanti perangkatnya berbeda ya, bukan di edge 1, dan kita akan coba kerjakan dengan tahap berikutnya. Nah, di sini di poin D kita diminta untuk melakukan SSH ya ke IP 209.165.200.10, di mana ini nanti routernya adalah branch admin. Kita coba SSH ke sana. SSH -l branch admin untuk username-nya, dan IP-nya kita tuliskan 209.165.200.10 ya. Oke, berikutnya kita masukkan passwordnya, masih sama seperti yang tadi.
router dan sudah masuk di router branch edge ya, bukan lagi di router edge. Nah, untuk ini pertanyaannya berarti untuk jawabannya sendiri adalah branch edge ya, untuk melengkapi data yang ada di addressing tabelnya. Nah, di sini kita tuliskan router branch edge. Oke, berikutnya kita menuju ke part 2, yaitu penggunaan CDP untuk discover neighboring device. Nah, di sini di router branch edge ini ya, kita akan coba melakukan verifikasi dulu soal IP interface brief untuk memastikan interface berapa saja yang statusnya up, dan kita coba lengkapi data yang ada di tabelnya. Tampak di sini G00 dalam serial 001. Nah, S001-nya sudah tertulis di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tinggal kita tambahin untuk routernya branch edge, dan untuk serialnya itu G0/0 kita tuliskan di sini. Kemudian tinggal kita lengkapi saja untuk IP-nya 192.168.3.249. Dan nanti untuk subnet mask-nya sama seperti langkah sebelumnya, kita bisa menggunakan show run ya, atau show interface G00 dulu juga bisa. Kita pakai ini 129, berarti untuk subnet mask-nya 255.255.255.248 karena dia 139. Kemudian untuk yang serial 001 kita juga bisa lihat di sini menggunakan show interface S001, dan di sini terlihat bahwa dia /30, yang artinya untuk subnet mask-nya adalah 255.255.252. Oke, berarti untuk yang router branch edge ini tinggal local interface saja yang nantinya kita coba lengkapi, tetapi sebelumnya kita harus menggunakan perintah show CDP dulu ya, untuk memastikan bahwa di router branch edge ini CDP-nya sudah running atau belum. Oke, kita coba gunakan perintah show CDP di router branch edge-nya ini ya. Show CDP, dan ternyata di sini CDP is not enabled, yang artinya berarti CDP-nya masih belum running. Untuk berikutnya kita coba akan running CDP-nya di branch edge ya. Untuk nantinya kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan device yang ada di sebelahnya atau yang ada di sekitar dari router branch edge-nya ini. Oke, kita langsung saja menuju ke router branch edge, tapi sebelumnya di sini untuk interface yang mengarah ke router edge itu nantinya tidak akan diaktifkan karena terkait dengan security, dan dia memang tidak perlu untuk diaktifkan CDP-nya ya, sehingga nanti kita no CDP enable di interface S001. Kita langsung saja konfigur terminal CDP run ini untuk mengaktifkan fitur CDP-nya. Kemudian kita nonaktifkan S001, kita masuk ke sana dulu. Kemudian kita ketikkan no CDP enable. Jadi nanti khusus untuk serial 001 CDP service-nya tidak akan running. Oke, kemudian kita coba gunakan perintah show CDP neighbor untuk memastikan neighbor dari router branch edge ini. Oke, ternyata di sini masih belum terlihat ya. Terlihat, maka bisa kita gunakan untuk mempercepat prosesnya ini dengan menggunakan tombol ini ya. Oke, kita coba ulangi lagi show CDP neighbor, dan ternyata di sini sudah terlihat bahwa di samping branch edge router itu ada router lagi, yaitu branch firewall dengan interface-nya G00. Kemudian connect-nya ke G00 branch edge, dan capability-nya itu adalah R yang menandakan itu sebagai router. Oke, berikutnya berarti kita tinggal tulis saja di sini untuk jenis daripada perangkatnya, yaitu namanya adalah branch firewall. Kemudian di sini coba kita atur dulu sebentar. Oke. Nah, di sini connect-nya dengan G00 di branch edge ya. Kita coba tulis dulu di sini ya, G00
branch firewall ya, berarti kalau di sisi branch edge-nya. Kemudian untuk yang di sini branch firewall-nya ya, kita coba bisa gunakan perintah oh iya, sebelumnya ini ada pertanyaan ya, is there a neighbor network device ya, berarti ada, yaitu ya branch firewall ini dan dia connect ke G0/0. Kemudian kita juga bisa melihat terkait dengan IP address dari branch firewall-nya ya. So CDP neighbor detail, dan di sini terlihat untuk branch firewall-nya dia menggunakan IP 192.168.3.253. Jadi ini data ini bisa kita tuliskan di sini untuk melengkapi data yang masih kosong ya. Di bagian branch firewall kita tuliskan IP-nya 192.168.3.253, dan untuk subnet mask-nya nanti kita isikan setelah kita bisa masuk ke router branch firewall. Jadi setelah ini kita akan coba melakukan SSH lagi ke IP-nya router branch firewall ya. Nah oke, habis ini kita coba SSH lagi ke branch firewall dengan username-nya branch admin, dan IP-nya nanti kita ganti IP-nya branch firewall. Oke, kita coba lakukan SSH min-l admin, min-l branch admin ya. Kemudian IP-nya 192.168.3.253, IP-nya yang branch firewall tadi. Oke, kita enter. Kemudian masukkan password yang sama ya, masih yang sama seperti sebelumnya. Oke, berikutnya, nah ini sekarang kita sudah berada di branch firewall. Nah berikutnya tinggal kita ini lagi ya, kita coba cek menggunakan show CDP neighbor dan show CDP neighbor detail untuk memastikan perangkat-perangkat di sekitar router branch firewall ini. Kita gunakan show IP interface brief terlebih dahulu untuk memastikan interface mana saja yang terhubung dengan router branch firewall ya. Di sini terdapat dua, yaitu G00 dan G01 yang statusnya sudah up, berarti kita tinggal tuliskan saja di sini untuk melengkapi data yang ada di tabel. Perhatikan yang IP-nya 3253 itu ternyata G0/0 ya, berarti kita tuliskan. Dan untuk yang satunya branch firewall kita tuliskan yaitu G01 dengan IP-nya 192.168.4.129. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya kita coba lihat subnet mask-nya ya. Nah, di sini menggunakan show run dan akan langsung kelihatan bahwa G00 itu subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 248. Dan untuk yang branch firewall G01 ya, interface G01 subnet mask-nya 255, 255, 255, 128. Oke, sudah semakin jelas ya bentukan daripada topologinya. Kemudian kita coba show CDP neighbor, dan ternyata di sebelahnya si branch firewall itu ada perangkat yang jenisnya switch ya. Bisa kita tulis di sini SBBR Floor 2. Kemudian di sini dia koneksinya dengan G0/1 ya. Nanti bisa kita tuliskan di sini G0/1 router branch firewall itu connect dengan SBBR Floor 2. Dan untuk yang G00-nya itu connectnya dengan branch edge, berarti kita juga bisa tuliskan di sini G0/0 connect dengan branch edge. Oke, kemudian kita coba akan lihat untuk IP address-nya switch BR Floor 2 ya, menggunakan show CDP neighbor detail, dan terlihat di sini router branch edge-nya yang tadi. Kemudian kita coba geser ke atas ya. Kemudian ya ini ketemu SBBR Floor 2, IP-nya 192.168.4.132. Nah, ini bisa kita tuliskan di tabel yang ada di sini. Kita tuliskan IP-nya 192.168.4.132. Kemudian nanti untuk
subnet mask dan juga interface-nya bisa kita lihat menggunakan remote ke SWBR Floor 2 ya. Ini kita coba remote menggunakan IP SWBR Floor 2, masukkan password yang sama, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke SWBR Floor 2. Nah, di sini kita coba akan menggunakan perintah show IP interface brief untuk memastikan interface mana saja yang aktif ya. Dan ternyata di switch ini ada 4 interface ya aktif. Dan kalau kita perhatikan ada satu interface yang sudah ada IP-nya, yaitu interface VLAN 1 ya. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan data yang ada di tabel, itu berarti IP ini adalah untuk interface VLAN 1. Kemudian kita tuliskan lagi, karena di SWBR Floor 2 ini ada 4 interface yang aktif, berarti kita tuliskan sebanyak 4 kali. Dan nanti kita lengkapi untuk interface mana saja yang statusnya up di SWBR Floor 2. VLAN 1, kemudian ada juga fase Ethernet 0/24, kita tuliskan di sini. Kemudian bawahnya ada G0/1, kita juga tuliskan di sini. Kemudian yang terakhir adalah G0/2, kita juga tuliskan di sini. Nah, berikutnya karena di sini ada tulisan unassigned ya di bagian kolom IP, itu menandakan bahwa di interface tersebut aktif tetapi belum ada IP-nya. Berarti untuk kasus ini kita coret saja atau kita kasih strip untuk menandakan bahwa di situ tidak ada IP address-nya. Berikutnya kita tinggal mencari informasi subnet mask dari interface VLAN 1 switch BR Floor 2. Nah, di sini untuk subnet mask-nya 255.255.128 ya, menggunakan perintah show run tadi seperti yang sebelumnya. Oke, berikutnya kita show CDP neighbor ya, untuk melihat di sekitar SWBR Floor 2 itu ada perangkat apa saja. Dan di sini terlihat bahwa masih ada 2 switch lagi ya, Floor 3 dan Floor 1. Di situ ada capability-nya S, itu menandakan bahwa switch, dan satu lagi branch firewall yang tadi connect di SWBR Floor 2. Nah, berarti di sini kita langsung saja untuk melengkapi datanya ya, SWBR Floor 3. Oke, coba kita mulai dari SWBR Floor 3 dulu. Kita menggunakan show. Oh iya, ini interface-nya juga nanti bisa kita bisa kita lengkapi sekalian ya, bahwa F024 itu connect-nya dengan BR Floor 3 ya, SWBR Floor 3 seperti data yang ada di sini. Ini kita lengkapi sekalian aja biar nanti nggak bolak-balik. Kemudian yang G02 switch BR Floor 2 itu ternyata connect dengan SWBR Floor 1. Jadi ini kita lengkapi sekalian, G0/2 itu connect dengan SWBR Floor 1. Oke, berikutnya yang SWBR Floor 2 ini G01 itu connect dengan branch firewall ya. Ini kita bisa lengkapi G01 branch firewall ya. Baik, kemudian untuk yang subnet mask-nya ini karena nggak ada IP-nya ya kita strip saja ya. Kemudian kita tinggal menuju ke SWBR Floor 3, yaitu kita pastikan dulu IP yang ada di BR Floor 3 ini berapa dengan perintah show CDP neighbor detail. Pastikan kita ambil IP-nya dari SWBR Floor 3 ya. Nah, ini 192.168.4133, ini bisa kita tuliskan dulu di sini. Nah, informasi ini nanti kita akan coba gunakan sebagai alamat IP yang akan kita akses menggunakan SSH dari SWBR Floor 2. Nah, di sini SWBR Floor 1 itu ternyata tidak ada IP-nya ya, entry address-nya kosong. Berarti kemungkinan di SWBR Floor 1 itu memang belum ada konfigurasi IP-nya. Oke, kita menuju ke Floor 3 terlebih dahulu aja. 192.168.4133.
masukkan password yang masih sama seperti yang tadi ya, dan enter. Nah sekarang kita berada di SWBR Floor 3. Sama seperti yang sebelumnya ya, kita coba gunakan show IP interface brief untuk memastikan interface berapa saja yang aktif di BR Floor 3, dan ternyata ada 3 di sini, F024, G01 dan VLAN 1, dan IP yang ada di sini itu ternyata interface yang ada di VLAN 1. Kita tuliskan SWBR Floor 3, satu lagi SWBR Floor 3. Nah, di sini kita juga lengkapi untuk interface-nya ada F024 dan satu lagi itu ada G0/1 ya. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, berikutnya di sini masih unsigned ya, berarti memang tidak ada IP di interface yang dimaksud. Dia statusnya sudah up saja, tapi belum ada IP-nya. Subnet mask-nya juga otomatis kosong. Berikutnya kita tinggal cari untuk informasi subnet mask di interface VLAN 1-nya menggunakan perintah show run, dan nanti kita coba cek interface VLAN 1, dan untuk subnet mask-nya adalah 255.255.128. Oke, untuk lokal interface-nya atau lokal connected-nya itu bisa kita gunakan informasi COCDP NACBR. Nah, di sini di BR Floor 3 itu ternyata connect dengan dua switch, yaitu BR Floor 1 dan BR Floor 2, dimana untuk interface-nya yang connect itu adalah G01 itu ke Floor 1. Nah ini kita tulis di sini G01 itu ke SWBR Floor 1. Kemudian untuk yang satunya F024 itu connect dengan BR Floor 2. Oke, kita tuliskan di sini SWBR Floor 2. Oke, tinggal 2 baris lagi ya yang perlu kita lengkapi, dan ini adalah data dari Floor 1 harusnya. Kita coba COCDP NACBR detail untuk memastikan terkait dengan IP address-nya, dan di sini Floor 2 itu sudah ada IP. Nah, Floor 1 ini memang tidak ada IP-nya ya. Berarti bisa kita langsung analisis sebenarnya. Kalau nggak ada IP-nya kan berarti kita nggak bisa ini ya, nggak bisa coba masuk ke sana via IP, tapi tetap masih bisa kita gunakan CDP. Nah itulah kenapa dia bisa bekerja di layer 2, karena tanpa harus ada IP pun sebenarnya bisa. SWBR Floor 1 di sini juga SWBR Floor 1 ya, karena tadi kan dia Floor 1 itu connect ke 2 dan 3, ke Floor 2 dan ke Floor 3. Nah ini contohnya, dan kita sesuaikan saja dengan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa G01 itu dia nanti connect dengan Floor 3 ya. Di sini berarti kita tuliskan G01 ya, dia connect dengan ya SWBR Floor 3. Dan kemudian untuk yang G02 kita coba lihat ke atas, ini kan dia connect dengan BR Floor 2. Nah di sini kita coba gambarkan ya untuk topologinya. Nah ini sudah cocok, G02 Floor 2, kemudian Floor 2 di sini ya. Oke, ini sudah. COCDP NACBR untuk memastikan saja ya untuk interface-nya ini sudah benar. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk interface-nya yang ada di BR Floor 3. Oke, sudah ya. Nah berikutnya tinggal kita coba gambarkan ya. Di poin I ini ada draw topology of remote branch office network using information you have gathered using CDP. Nah di sini baru kita coba gambarkan kira-kira untuk topologi yang ada di remote branch office-nya ini seperti apa ya dengan data yang sudah kita dapatkan.
Nah, dari data tersebut sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa topologi yang ada di remote branch office itu kan berarti ada 2 buah router dan 3 buah switch ya. Dimana router yang pertama itu kan tadi branch edge. Nah, ini branch edge, kemudian router yang kedua itu namanya adalah branch firewall ya. Dan nanti dari branch firewall ini dia terkoneksi dengan ini BR floor 2 ya, yang switch 0 ini BR floor 2 karena tadi lihat interface-nya itu kan ada 4 ya, ada 4, satunya itu VLAN ya. Kemudian yang ini itu sebagai BR floor 3 dan yang bawah baru dia BR floor 1. Nah, kurang lebih topologinya seperti ini ya sebenarnya. Jadi dengan CDP atau Cisco Discovery Protocol itu kita bisa mengidentifikasi perangkat apa saja yang barangkali kita memang belum tahu topologinya itu seperti apa ya, dan kita bisa lakukan analisis menggunakan protokol CDP. Kita coba konekkan ya biar nantinya lebih jelas gambaran topologinya. Nah, nanti kurang lebih seperti inilah gambaran topologi yang berada di remote branch office-nya. Oke, kemudian kalau mau kita lebih perjelas ya bahwa untuk bagian edge 1 itu dia berada di sini dan menggunakan kabel serial ya, kabel serial ini sebenarnya. Nah, untuk yang di sini ini adalah router edge 1. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.